Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI menyinggung soal kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum fokus mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sri Mulyani pun bingung akan banyaknya program Pemda namun hasilnya tidak signifikan. Program yang terlalu banyak itu membuat APBD dibagi-bagi sedemikian kecil. Ia menganggap belanja APBD hanya tertumpu di triwulan 4 hingga mengakibatkan banyak dana mengendap di bank. Per Juli 2021, Sri Mulyani menyebut dana Pemda yang menganggur di bank sebanyak 173,73 triliun. Meski pemerintah pusat sudah melakukan desentralisasi fiskal alias otonomi daerah sejak 2004, tata kelola penyelenggaraan keuangan Pemda dianggap belum optimal. Padahal tujuan diberlakukannya itu karena Pemda dipikir mampu melihat lebih dekat isu sosial di daerah masing-masing. Pemberian desentralisasi fiskal ditunjukkan untuk memberikan sumber-sumber pendanaan sebagai aspek input kepada daerah agar bisa dikelola secara efisien, adil, selaras dengan memperhatikan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara tersebut. Dikarenakan hasilnya belum optimal, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah belum terfokus pada satu titik prioritas. Bendahara negara ini mengungkapkan belanja tersebut tercecer di ratusan ribu kegiatan sehingga hasilnya tidak dirasakan maksimal oleh masyarakat. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan PLT Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Arman Suparman. Selamat pagi, Pak Arman. Mas Dodi. Ya, Pak Arman, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani belak-belakan sekali ya ketika rapat dengan Komisi 11 menyatakan bahwa fokus pemerintah daerah dalam mengelola keuangan itu masih belum bagus, begitu ya. Program-program itu masih berjalan tidak efektif karena belanjanya juga tidak efektif. Ini mungkin komentar Anda dulu seperti apa? Ya Mas Dodi, apa yang dikeluhkan atau keresahan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini memang sebenarnya adalah problem klasik ya. Saya katakan problem klasik karena ini selalu terjadi dalam setiap tahun anggaran, bukan hanya selama 2 tahun masa kita menghadapi pandemi ini, tetapi ini problem tahunan gitu ya, yang kita hadapi dan selalu dikeluhkan oleh pemerintah pusat. Kami melihat KPPOD mencatat ya, ini adalah problem struktural sebenarnya. Kenapa saya katakan ini menjadi problem struktural? Karena ada dimensi kebijakan, ada dimensi kelembagaan, dan juga ada dimensi soal platform sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum sungguh-sungguh optimal. Itu di ranah internal birokrasi, ada 3 tadi ya, regulasi, kelembagaan, dan juga terkait dengan platform sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara KL di level horizontal di pemerintah pusat dan juga di level SKPD di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini menjadi problem struktural? Ini sebenarnya kalau kita kembali ke hulu, ini berkaitan dengan seperti apa kapasitas dan juga mungkin integritas kepala daerah yang menjadi nahkoda dari setiap perencanaan dan penganggaran di setiap tahun anggaran di pemerintah daerah gitu ya. Kalau setiap tahun kita tidak mempunyai target untuk membenahi problem struktural ini, baik di ranah birokrasi atau teknokrasi kebijakan atau teknokrasi pembangunan, yang saya katakan tadi ada 3 itu, dan juga di hulu terkait dengan bagaimana kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya visi, punya fokus, itu kita setiap tahun akan mengalami problem yang sama, dan juga setiap tahun pemerintah pusat dalam hal ini mungkin Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mengeluhkan problem yang sama. Gitu Mas Dodi. Oke. Anda menyebut bahwa kepala daerah begitu ya, mungkin bisa dikatakan tidak semuanya punya visi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kan kita juga tahu bahwa beberapa pilkada, ada pergantian kepala daerah dan sebagainya, itu masih terus berjalan. Apakah kemudian itu tidak dipandang sebagai masalah krusial yang harus diselesaikan setiap misalnya ada kepala daerah baru yang menjabat di sebuah daerah? Oke, saya harus membetulkan masalah ini dulu nih, tapi ternyata itu tidak dilakukan, begitu Mas Arman? Ya,
Kalau kita lihat setiap periode 5 tahunan di daerah itu berganti rezim kepemimpinan gitu ya, atau berganti periode kalau dia berhasil masuk ke periode kedua, itu kan ada pembahasan atau diskusi terkait dengan visi dan misi kepala daerah gitu ya. Dan kalau kita bicara visi dan misi itu bicara mimpi si kepala daerah terkait dengan pembangunan daerah 5 tahun ke depan gitu ya. Dan juga visi dan misi ini diturunkan dalam RPJMD, kemudian dalam RKP atau rencana pembangunan daerah setiap tahun gitu ya. Nah, kami melihat sebenarnya momen pilkada gitu ya, itu momen pergantian rezim atau kita momen mendapatkan pemimpin-pemimpin baru ini menjadi momen pembelajaran, tidak hanya untuk masyarakat dalam memilih si kepala daerah, tetapi juga bagi pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala-kepala daerah dalam menjalankan perencanaan dan anggaran yang terfokus gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan momen pilkada ini ya, ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama, terutama untuk membenah institusi politiknya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berada di level mediocre gitu ya, tetapi pemimpin perubahan. Ini menjadi pekerjaan berat, pekerjaan bersama, tetapi harus kita jalani agar apa yang menjadi keresahan saat ini, keresahan pemerintah pusat itu tidak menjadi keresahan tahunan gitu Mas. Nah, Bu Sri Mulyani sendiri kan pakai istilah diecer-ecer begitu ya. Jadi program-program pemerintah daerah itu banyak tapi kemudian kecil-kecil sehingga kemudian pembagian kue APBD-nya itu kecil-kecil ke setiap program. Ini saya catat tadi angkanya untuk tahun ini saja itu ya program yang dibuat pemerintah daerah bisa mencapai 29.623 yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan. Itu hanya di tahun ini saja begitu. Nah, idealnya sebetulnya harusnya seperti apa, Pak Arman? Ya, kalau kita bicara ideal seperti apa jumlah program atau jumlah kegiatan dalam 1 tahun anggaran, sebenarnya alat ukurnya adalah atau batu ujinya adalah visi dan misi si kepala daerah itu sendiri, gitu ya. Apakah program atau juga kegiatan yang dicanangkan atau dirancang setiap tahun itu tertuju kepada visi dan misi itu batu ujinya ya. Hanya persoalannya sekarang, seringkali program dan kegiatan itu dijalankan atau dirancang sebagai bisnis as usual gitu ya. Jadi kerja rutinitas setiap tahun dari SKPD atau OPD di daerah gitu ya. Nah, kenapa program begitu banyak, kegiatan begitu banyak? Kembali lagi seperti saya sampaikan, ini juga problem struktural, Mas Dodi. Kenapa begitu? Gitu ya. Kalau kita melihat di Undang-Undang Pemerintah Daerah, itu ada 30-an urusan yang harus diurus atau yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota gitu ya. Nah, karena mindset si SKPD atau kepala daerah itu menjalankan pembangunan sebagai bisnis as usual, mereka merencanakan, kemudian menganggarkan di setiap urusan itu. Wajar kalau program dan kegiatan turunan itu banyak banget karena dari urusannya saja sudah 30-an. Itu belum bicara program di setiap urusan. Nah, ke depan yang kami lihat sebenarnya perlu ada semacam sistem yang mengarahkan atau mengarahkan seluruh program dan kegiatan dari seluruh pemerintah daerah ini pada visi dan misi kepala daerah, bukan pada visi misi orang lain. Nah, dalam hal ini pemerintah pusat tentu di bawah Bappenas sebagai kementerian atau lembaga yang mengarahkan perencanaan itu punya peran di sana untuk mengarahkan agar pertama sesuai dengan fokus pemerintah pusat, dan yang kedua adalah agar mengarah pada sesuai dengan fokus visi dan misi kepala daerah itu sendiri gitu ya. Dan tentu kalau kita bicara bagaimana sistem ini, ada banyak regulasi, kemudian ada banyak sistem yang perlu kita pikirkan bersama ke depan agar apa yang menjadi keluhan kita saat ini itu tidak terjadi lagi minimal beberapa tahun ke depan gitu ya. Oke, artinya Anda melihat ada tidak sinkron antara yang diinginkan oleh pemerintah pusat dengan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini? Ya. Dalam 2 tahun kita menghadapi pandemi ini, itu kan sebenarnya sudah jelas arahnya. Pertama itu terkait dengan penanganan kesehatan, di sini kita bicara vaksinasi gitu ya. Kemudian terkait dengan pemulihan dampak ekonomi gitu ya, ada PEN di sana ya, program pemulihan ekonomi nasional, dan juga program jaring pengaman sosial. 3 fokus ini sebenarnya itu membantu pemerintah daerah untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada fokus ini.
Namun kenyataannya Mas Dodi, ya, kalau kita melihat realisasi anggaran sampai pertengahan tahun ini, itu tidak mencerminkan pemerintah daerah itu fokus ketiga sasaran ini, gitu ya. Oke, jadi bisa dikatakan sinergi antara APBN dengan APBD itu mungkin masih belum optimal gitu. Nah, apa kemudian yang harus dilakukan nih? Apakah kemudian pemerintah pusat harus benar-benar memberikan guideline, ini loh program prioritas kita, sehingga pemerintah daerah juga melakukan hal yang serupa? Ya, sebenarnya guideline sudah dilakukan setiap tahun, Mas. Ada peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pengelola APBD, kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri, gitu ya, dan juga yang peraturannya terkait dengan bagaimana pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran daerah, gitu ya. Namun dalam praktik, menurut kami ada banyak celah atau ruang di mana daerah tidak atau terlalu diberi ruang yang luas kepada daerah untuk keluar dari jalur yang menjadi fokus baik itu pemerintah pusat maupun menjadi fokus pemerintah daerah itu sendiri, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu ya, dalam proses perencanaan ataupun penganggaran kan ada semacam executive review, Mas, namanya ya. Itu adalah review yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk perencanaan dan penganggaran pemerintah kabupaten kota, dan juga oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan atas perencanaan dan penganggaran provinsi, gitu ya. Nah, di sini yang perlu dioptimal ke depan agar pemerintah pusat dan juga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu harus jeli untuk melihat atau mengevaluasi dan mereview setiap perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Oke, Pak Arman, kita break dulu, terutama mungkin di segmen berikutnya kita akan bahas soal RUU HKPD. Ini juga menarik untuk kita bahas begitu ya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Arman. Pak Arman, ini saya tadi sempat nengok postingan terakhir medsos KPPOD. Anda menyebut bahwa pengelolaan APBD itu jangan hanya jadi macan kertas. Jadi harus ada insentif kalau yang bagus, kemudian kalau yang tidak sesuai arahan pusat itu harus diberikan sanksi begitu. Jadi ini maksudnya reward and punishment begitu, Pak Arman? Ya, benar, Mas. Kalau kita melihat kan jadwal transferan dana perimbangan ke setiap pemerintah daerah itu kan ada DAU, DBH, kemudian DAK dengan jadwalnya masing-masing, gitu ya. Dan setiap periode, gitu ya, setiap periode anggaran dalam setahun anggaran ada 4 kali, kalau DAU setiap bulan, gitu ya. Dan dalam setiap periodenya itu pemerintah daerah harus memberikan laporan, ya. Tentu dalam laporan itu terkait dengan realisasi program dan kegiatan. Dan ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat untuk melihat seperti apa kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan atau menganggarkan serta merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan di awal, gitu ya. Nah, dalam konteks ini pemerintah pusat bisa melihat seperti apa, apakah sesuai target, melebihi target, ya, terkait dengan kinerja outputnya, gitu ya, terutama output, gitu ya, atau malah kurang dari yang diekspektasikan. Nah, dalam konteks itu KPPOD mendorong agar perlu pendekatan punishment and reward, gitu, reward atau punishment, gitu ya, untuk daerah-daerah yang punya kinerja bagus terkait dengan realisasi atau serapan anggaran itu diberikan reward tertentu, apakah dengan tambahan dana insentif daerah, gitu ya, atau dengan bantuan-bantuan yang lain yang terkait dengan pembangunan di pemerintahan daerah, gitu. Sementara untuk punishment, gitu ya, kalau kita bicara anggaran itu kan, bicara pembangunan kita harus jalan setiap tahun anggaran, gitu ya. Nah, tentu untuk memotong dana itu seperti itu tidak mematuhi asas kepatuhan keadilan karena anggaran atau pembangunan dia harus jalan, gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita mendorong sebenarnya punishment itu diberikan kepada kepala daerah, gitu, Mas. Kan ada ruang di mana KPLA itu diberi teguran atau juga sanksi administrasi atau menunda atau memotong hak-hak keuangannya selama 3 bulan atau selama 6 bulan. Ini kami lihat sangat efektif untuk mendorong kepala daerah terutama untuk meningkatkan kinerjanya, gitu ya. Tapi kalau itu tidak dijalankan, ya setiap tahun kita berhadapan dengan
kepala-kepala daerah atau pemerintah daerah yang punya kinerja pada level menengah atau bahkan rendah gitu, Mas. Dan ini juga sebetulnya Bu Sri juga kan sebetulnya punya kayak semacam wacana nanti untuk formula penetapan pagu DAU-nya begitu ya, itu berbasis dengan kinerja. Nah, apakah ini kemudian lantas bisa meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di daerah? Ya, kami sangat mendorong dan juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh atau yang menjadi inisiatif Kementerian Keuangan dalam hal ini ya. Dalam hal ini mereka memasukkan kinerja daerah itu sebagai salah satu indikator untuk pengalokasian dana perimbangan atau dana transfer ke daerah setiap tahun atau setiap triwulan gitu dalam satu tahun anggaran. Dan ini tentu menjadi trigger dan juga batu uji bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerjanya, gitu ya. Seperti apa kinerja mereka 1 tahun, 2 tahun ke depan, dan mereka harus realistis dengan kapasitas pemerintah daerah sendiri, gitu ya. Karena yang kita lihat sebenarnya ada problem kapasitas di sana ya. Anggaran kemudian program yang besar itu tidak didukung dengan kapasitas baik itu infrastruktur, sarana dan prasarana, dan terutama SDM, gitu ya. Dan ini dengan memasukkan indikator kinerja ini, saya yakin pemerintah daerah itu dipaksa dalam tanda kutip untuk merancang rencana dan penganggaran yang sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Dan ada satu juga yang disoroti terkait dengan salah kaprah penggunaan DAU dan DAK begitu. Katanya DAU malah digunakan untuk belanja pegawai dan DAK yang sebetulnya jumlahnya lebih kecil dan kemudian hanya penunjang justru digunakan untuk belanja modal atau belanja produktif. Apakah memang gambarannya masih terjadi seperti itu di daerah, Pak Arman? Masih sampai sekarang ya. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya DAU dengan DAK itu dana pribadi atau dana transfer yang karakternya berbeda dia Mas ya. DAK itu kan sebenarnya itu untuk membiayai program-program prioritas nasional yang menjadi kewenangan pemerintah daerah gitu ya. Jadi di sana sebenarnya ada program prioritas pemerintah pusat gitu. Tapi itu ranah kewenangan pemerintah daerah. Sementara DAU gitu ya, itu sebenarnya dana yang digunakan untuk membangun keseimbangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Namun dalam praktiknya benar kata Bu Sri Mulyani ya, kalau kita melihat postur APBD gitu ya, khusus di dana atau belanja operasi namanya, itu belanja pegawai itu memang itu lebih banyak ketimbang kalau kita bicara sebenarnya untuk proyek jangka panjang adalah belanja modal gitu ya. Nah, kita sangat mengapresiasi yang saat ini juga didorong oleh pemerintah pusat melalui rancangan undang-undang hubungan keuangan pusat daerah, di mana dana atau belanja pegawai yang masuk di dalam belanja operasi itu sudah ditetapkan kuotanya gitu ya. Itu 30% dari postur APBD itu. Nah ini yang kami sangat hargai dari rancangan undang-undang HKPD ini, agar pemerintah daerah juga itu tidak fokus atau mengarahkan seluruh anggaran itu pada belanja pegawai yang itu habis dalam setiap tahun anggaran. Sementara kalau kita bicara daya saing daerah dalam proyek yang jangka panjang, seharusnya pemerintah daerah itu banyak mengalokasikan di belanja modal. Gitu. Artinya RUU HKPD ini memang sudah urgent untuk dibuat begitu ya, untuk segera kemudian diluluskan begitu, karena DPR juga sepertinya sudah setuju dengan rancangan undang-undang ini. Ya, kalau kita melihat rancangan undang hubungan keuangan pusat daerah kan ada 2 poin utama di sana, Mas Dodi. Kita bicara pajak dan retribusi daerah, yang kedua adalah bicara dana perimbangan ya, atau TKDD gitu ya. Nah, kalau melihat konteksnya untuk saat ini memang urgen itu direvisi, karena rancangan undang-undang hubungan keuangan pusat daerah sebenarnya dia merevisi 2 undang-undang sekaligus. Ya. Undang-undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Di sisi pajak dan retribusi daerah saja, kalau kita melihat problem kapasitas fiskal, kesenjangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain, memang ini menjadi saat yang sangat pas untuk kita melihat lagi seperti apa pengaturan pajak dan retribusi yang menjadi sumber penerimaan daerah itu perlu direvisi kembali. Kemudian yang kedua yang terkait dengan TKDD, itu perlu diperhatikan dana perimbangan itu kan itu sebenarnya mendorong agar apa yang menjadi tujuan otonomi daerah, yaitu kesejahteraan itu bisa didukung oleh kapasitas fiskal yang bersumber dari PAD dan juga TKDD itu Mas Dodi. Dan salah satu hal juga yang diatur adalah terkait dengan batasan maksimal belanja pegawai masing-masing daerah sebesar 30%. Kemudian besaran minimum belanja infrastruktur yang termasuk dalam belanja modal dibatasi sebesar 40%. Ini angka-angkanya menurut Anda sudah tepat?
Ya, untuk konteks saat ini saya kira itu sudah tepat gitu ya, karena dengan pengalokasian atau penetapan maksimal seperti itu, daerah itu dalam tanda kutip sebenarnya itu dipaksa untuk merencanakan seperti apa pegawai atau aparatur di daerah agar realistis juga dengan kondisi keuangan daerah gitu ya. Keuangan dalam arti dia juga harus melihat seperti apa pemasukan dari pendapatan asli daerahnya, kemudian bagaimana dana perimbangan yang didapat, tentu harus didukung oleh kapasitas aparatur dalam hal ini PNS, apakah itu ASN atau P3K yang punya kapasitas juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya menurut catatan KPPOD dengan presentasi seperti itu, pemerintah daerah itu didorong pertama agar lebih fokus kepada belanja modal, kemudian yang kedua agar proses perekrutmen PNS baik itu ASN dan juga P3K di daerah itu berlandaskan pada sistem merit gitu, sesuai dengan kompetensinya, bukan karena kedekatan dengan kepala daerah atau dengan pejabat-pejabat tertentu, sehingga ke depan kita bisa merampingkan atau mengefisiensikan belanja pegawai yang selama ini sebenarnya tidak sesuai peruntukan atau dibelanjakan untuk orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas gitu dalam pembangunan daerah. Dan persoalan lain soal dana mengendap di perbankan ini juga disebutkan jelas begitu ya. Di bulan Juli 2021 dana yang mengendap di bank masih sangat tinggi Pak, ini 173,73 triliun rupiah. Kenapa kemudian angkanya, padahal kita tahu bahwa kita kan sekarang lagi masa pandemi begitu, kenapa tidak disalurkan secara cepat begitu ya untuk bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemi di daerah-daerah? Ya, sebenarnya kalau kita melihat mengapa dana itu mengendap sangat besar, kembali ke awal seperti saya sampaikan, itu problemnya pertama dari proses perencanaan yang terlambat gitu ya, kemudian proses penganggarannya yang kadang sebenarnya kan batas untuk APBD atau Perda APBD itu sampai bulan Desember gitu ya, tetapi pada kenyataannya seringkali melewati batas waktu yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Nah itu berdampak juga terhadap proses realisasinya. Benar kata Bu Sri Mulyani bahwa lebih banyak serapan anggaran itu di kuartal keempat. Karena memang di kuartal pertama gitu ya, atau semester pertama pemerintah daerah gitu ya, masih bergelut dengan proses administrasi gitu ya, apakah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa atau saling menunggu soal petunjuk teknis dari pemerintah pusat, sehingga tidak heran sampai bulan Juni, Agustus kita masih berhadapan dengan persoalan serapan rendah atau dana di bank yang mengendap itu sangat besar gitu Mas. Dan itu polanya terus berulang Pak Arman ya, artinya ya disebutkan oleh Bu Sri Mulyani kalau saya quote on quote adalah business as usual di 3 triwulan pertama, baru kemudian kejar setoran begitu ya, baru ngebut itu di triwulan keempat dan akhirnya kemudian belanjanya jadi tidak efektif karena terburu-buru dan sebagainya. Ya, itu yang saya katakan sebagai problem klasik ya Mas, karena tidak hanya terjadi soal bagaimana kita mengatasi atau menangani pandemi dalam 2 tahun belakangan, tetapi selama kita berotonomi minimal dalam 20 tahun selama reformasi ini ya, otonomi di kita selama masa 20 tahun ini gitu ya, setiap tahun pemerintah pusat terutama Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri itu mengeluhkan hal yang sama ya. Dari catatan kami sendiri, ini akan menjadi penyakit menahun kalau kita pertama tadi tidak menyelesaikan persoalan terkait dengan bagaimana kita melahirkan pemimpin yang punya kapasitas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal bagaimana kita mengarahkan money flow program yang menjadi paradigma dalam proses penganggaran itu benar-benar dipraktikkan oleh pemerintah daerah gitu ya, dan bahkan oleh pemerintah pusat gitu ya, agar setiap tahun atau setiap periode 5 tahun pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tentunya itu punya fokus tertentu gitu. Jangan sampai semua program itu dijalankan sehingga tidak heran dana yang kecil tadi, APBD yang kecil tadi itu memang harus diecer ke program yang sangat banyak gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara strategi fokus ini, banyak daerah yang punya pengalaman yang terkait dengan ini ya, misalnya Surakarta, atau yang misalnya di kota Surabaya gitu, atau di kota Pontianak gitu ya, yang punya strategi agar misalnya kepala daerah itu punya fokus 5 tahun ini saya fokus ke infrastruktur gitu ya, atau 5 tahun ini saya fokus kepada program jaring pengaman sosial gitu, karena ada problem kemiskinan di sana gitu Mas. Oke, iya, jadi artinya kalau kita nggak bisa pukul rata juga ya, artinya memang
tidak semua daerah itu pengelolaan APBD-nya buruk begitu, karena Bu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa banyak loh daerah-daerah yang kinerjanya positif, kinerjanya bagus, tapi kemudian ada juga beberapa daerah yang tertinggal. Apakah kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sudah bagus itu tidak bisa diadaptasi oleh pemerintah daerah yang mungkin kinerja pengelolaan APBD-nya masih tertinggal, meskipun kadang-kadang berbagai daerah itu bisa tidak apple to apple gitu dalam diperbandingkan? Ya, kalau kita bicara duplikasi atau bisa diterapkan di daerah lain, tentu pemerintah pusat dalam beberapa kebijakan, misalnya terkait dengan inovasi daerah itu justru mendorong daerah lain gitu ya, untuk mengakomodir atau meniru inovasi-inovasi yang dijalankan oleh daerah yang lain gitu ya. Dan pemerintah pusat sangat mendorong itu gitu ya. Yang kedua terkait dengan ini gitu ya, kita melihat Mas Dodi, selama kita berotonomi ini, kita mampu melahirkan pemimpin-pemimpin, tentu memang jumlahnya nggak banyak gitu ya, pemimpin-pemimpin yang visioner, yang pemimpin-pemimpin perubahan gitu ya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, pemimpin-pemimpin ini itu berhasil membangun sistem yang baik di daerah gitu ya, minimal dalam 5 tahun atau 10 tahun dia memerintah. Problemnya ketika dia udah di luar jabatannya sebagai kepala daerah menghadapi lagi persoalan yang sama. Artinya kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk membangun sebuah sistem yang baik itu sistem perencanaan, sistem anggaran, atau yang terkait dengan sistem untuk membuat atau merancang kebijakan yang berkualitas. Kita masih sangat lemah dalam problem untuk membangun sebuah sistem yang solid. Sistem di sini bicara soal regulasinya, kemudian postur kelembagaannya, dan tentu terkait dengan kita membangun tata kelola yang berbasis IT gitu ya. Sekarang kita banyak bicara terkait dengan e-government, e-planning, e-budgeting, e-lelang, dan tentu di beberapa daerah itu sudah dipraktikkan dengan sangat baik. Tetapi di daerah lain kita berupaya keras untuk mendorong agar mereka menduplikasi apa yang menjadi inovasi atau kreativitas daerah lain gitu. Jadi salah satu hal yang juga diperlukan adalah sistem yang berkelanjutan, karena seperti yang Anda bilang, apabila sebuah daerah itu punya pemimpin yang bagus, yang visioner, tapi kemudian ketika sudah diganti, kemudian mundur lagi ke belakang, setback lagi yang dialami oleh daerah tertentu. Jadi memang perlu adanya sistem yang benar-benar berkelanjutan, jalan terus, dan ya itu yang kemudian harus menjadi PR pemerintah pusat dan kemudian pemerintah daerah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Arman Suparman telah bersama kami di Dialog Good Morning Jakarta pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak Arman. Ya, terima kasih Mas Dodi. Salam sehat Mas Dodi dan rekan-rekan Berita Satu.